Informasi penting untuk para orang tua yang memiliki anak sekolah. Ada pemberitahuan penting terkait kelanjutan pendidikan anak. Nah, tentunya para orang tua yang punya anak didik menginginkan sekolah yang bermutu, menyenangkan, dan pengajar atau guru yang berkualitas. Nah, hal ini penting kami informasikan karena terkait kenyamanan anak-anak bersekolah dan pertimbangan biaya sekolah tentunya. Nah, bagaimanakah info lengkapnya? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sobat YouTube semua, setiap orang tua tentu ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang bagus. Oleh sebab itu, memilih sekolah untuk si anak adalah hal yang tidak bisa dianggap remeh. Tidak terkecuali dari level atau tingkatan sekolah, mulai dari pendidikan usia dini seperti preschool, PAUD maupun TK, sampai dengan SMP, SMA, dan SMK. Nah, memilih sekolah buat anak-anak itu terkadang ada yang bingung saat mencari sekolah untuk anak lantaran banyaknya pertimbangan. Sebab setiap orang tua tentu percaya sekolah yang bagus bisa mencetak si kecil menjadi pribadi yang berkualitas juga. Baik itu dari sisi karakter maupun kemampuan akademisnya. Tak terasa, bulan Juli depan sudah memasuki tahun ajaran baru. Nah, bagi orang tua yang memiliki buah hati yang siap bersekolah tahun ini, harus mengetahui apa saja sih syarat masuk atau mendaftarkan anak baik untuk masuk ke SD, SMP, SMA, maupun SMK. Nah, untuk masuk sekolah di semua level, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau disingkat PPDB tahun ajaran 2023-2024 telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Di dalam Permendikbud tentang PPDB, peraturan tersebut telah mengatur beberapa hal, di antaranya jalur pendaftaran hingga tahapan pelaksanaan PPDB. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, Sobat YouTube silahkan menyimak penjelasannya hingga tuntas agar bisa dipahami dan tidak salah persepsi. Baik teman-teman, pada kesempatan kita hari ini akan membahas tentang jalur pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran 2023-2024. Nah, tepatnya bulan ini untuk sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK mulai membuka pendaftaran. Nah, di sini saya mencoba berbagi informasi agar teman-teman itu bisa paham dan Bapak Ibu orang tua wali murid juga bisa mengetahui mana jalur yang akan kalian ambil untuk masuk ke sekolah negeri tentunya. Nah, teman-teman, kita langsung saja. Ada 4 jalur penerimaan peserta didik baru PPDB mulai dari SD sampai dengan sekolah tingkat lanjutan tahun ajaran 2023-2024. Nah, kira-kira anak Bapak Ibu semuanya masuk lewat mana cocoknya? Nah, di sini kita mulai dari jalur yang pertama, yaitu jalur sonasi. Nah, jalur sonasi menjadi jalur penerimaan peserta didik baru PPDB paling banyak, yaitu 70% dari daya tampung sekolah. Nah, di sini yang mengisi sekolah pada jalur sonasi adalah yang terbanyak. Jadi minimal 70% siswa-siswinya berdomisili di wilayah sonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dengan surat keterangan domisili. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 jalur pendaftaran PPDB dalam 1 wilayah sonasi. Oke teman-teman, selanjutnya yang kedua adalah jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi paling sedikit menampung 15% dari daya tampung sekolah untuk menerima calon siswa baru. Hal-hal yang harus Bunda perhatikan jika ingin memasukkan anak.
melalui jalur afirmasi. Nah, untuk jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Persyaratannya masuk jalur ini ada surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau juga bisa menggunakan semacam keterangan dari dinas sosial sebagai peserta bansos seperti PKH dan BPNT atau surat keterangan kepesertaan pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Istimewanya, peserta didik jalur afirmasi dapat berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Nah, catatan untuk jalur afirmasi ini adalah peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, wajib menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah, dan surat pernyataan dari orang tua atau wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen. Baik teman-teman, selanjutnya jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, jalur perpindahan tugas orang tua menyediakan kuota paling banyak 5% dari daya tampung sekolah keseluruhan. Hal-hal yang harus Bapak, Ibu, dan orang tua wali murid perhatikan jika ingin memasukkan anak ke sekolah melalui jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Perpindahan tugas orang tua wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, atau kantor ataupun perusahaan yang mempekerjakan. Nah, penentuan peserta didik diprioritaskan pada jarak tempat tinggal peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua wali mengajar. Selanjutnya teman-teman, jalur yang keempat yaitu jalur prestasi. Jalur prestasi adalah jalur yang memungkinkan calon peserta didik untuk diterima melalui prestasi yang dimilikinya, baik itu berupa akademik maupun non-akademik. Nah, teman-teman, apa sajakah syarat agar bisa masuk melalui jalur prestasi ini? Yang pertama, jalur prestasi ditentukan berdasarkan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal dan atau prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, nilai rapor yang dilampirkan adalah nilai rapor pada 5 semester terakhir. Yang ketiga, bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Pemalsuan bukti atas prestasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, demikianlah Bapak, Ibu, dan teman-teman semua penjelasan mengenai persyaratan jalur penerimaan peserta didik baru PPDB dari tingkat SD hingga SMA untuk tahun ajaran 2023-2024 yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud Republik Indonesia.
Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Like dan share ke media sosial bila informasi ini dianggap layak untuk diketahui halayak. Saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.